Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh luar biasa ya. Saya sangat bersuka cita dapat menyambut Bapak Ibu untuk dapat beribadah bersama-sama pada siang hari ini. Ya, coba saya kasih salam ke sebelah Anda. Anda luar biasa katakan. Anda luar biasa. Puji Tuhan ya. Saya juga ingin menyambut kepada Bapak Ibu yang baru pertama sekali hadir beribadah di tempat ini di GMS Medan. Yang baru pertama sekali hadir beribadah di tempat ini, apakah boleh mengangkat tangannya di tempat Bapak Ibu berada? Yang baru pertama sekali beribadah di tempat ini, boleh angkat tangannya agar asar kami dapat melayani Bapak Ibu. Ada juga di sini, puji Tuhan. Ya, ada lagi tangannya tetap diangkat ya, biar asar kami dapat melayani Bapak Ibu dan memberikan kartu welcome card kepada Bapak Ibu. Ya, mari kita sambut kepada jemaat yang baru pertama sekali hadir beribadah di tempat ini dan juga kepada orang yang ada di sebelah kiri kanan Anda dengan sambutan khas gereja kita. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1, welcome home. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dan telah menerima welcome card, selepas ibadah ini selesai, Bapak Ibu dapat mengunjungi welcome lounge kami di area entry hall, di mana Bapak cukup menghabiskan waktu 5-10 menit saja dan akan ada tim welcomer kami akan menyambut Bapak Ibu di tempat itu dan akan menjelaskan lebih jauh mengenai pergerakan gereja kita, program-program di gereja kita maupun komunitas-komunitas yang ada di gereja kita. Di mana di gereja kita ada satu komunitas rohani yang sangat luar biasa ya. Ada wadah penggembalaan juga bagi seluruh jemaat yang bernama Connect Group atau biasa disingkat dengan nama CG. Ya, di mana di CG ini kita semuanya akan dimuridkan, kita dapat belajar bersama, kita dapat saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Disinilah kita dapat membentuk sebuah keluarga yang sangat luar biasa pastinya. Bagaimana cara joinnya? Cukup mudah. Bapak Ibu dapat men-scan kode QR yang tertera di layar ataupun langsung menghubungi tim welcomer kita di welcome lounge pastinya. Jemaat dapat memberikan persembahan dan penaburan untuk pembangunan gereja di setiap minggu kedua dengan cara menggunakan amplop persembahan yang dapat diperoleh di pintu masuk. Dan habis ibadah ini selesai, Bapak Ibu dapat mengembalikannya lagi ke dalam kotak persembahan. Ya, atau menggunakan metode cashless dengan scan kris di meja persembahan di area entry seberang toilet ataupun kode kris yang tertera di belakang amplop persembahan. Hari ini juga kita akan mengadakan perjamuan kudus, jadi marilah kita persiapkan hati kita. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur, Bapak Ibu dapat menghubungi asar yang ada di kiri kanan ataupun di pintu masuk. Telah dibuka juga pendaftaran untuk Treasure Hunt volume 2. Acara ini khusus untuk anak kelas SMP 1 hingga SMA 3. Di sini acara ini mereka akan sama-sama bermain games dan tentunya dapat berkenalan satu dengan lain dari berbagai sekolah. Bapak Ibu dapat segera mendaftarkan anak dan keluarga Anda dengan cara scan QR code yang ada di layar. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dapat juga dilihat di IG GMS Medan. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan, di mana kami dapat berkumpul bersama. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan, kami ingin mencari Engkau lebih lagi. Kiranya hari ini di tempat ini Engkau menjamah setiap pada kami yang ada di tempat ini. Karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Berkat selalu dimulai dari kehidupan pribadi, di mana kita menghidupi iman kita secara sengaja setiap hari dan menaklukkan keadaan kita. Kristus yang telah membeli kemenangan kita akan memenuhi kita dengan kuasa-Nya untuk mengalahkan musuh-musuh kita, iblis, dosa, sakit penyakit, dan kemiskinan. Dia akan membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kita, dan Injil akan diberitakan sampai ke ujung dunia karena kita.
Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yang datang dengan sukacita berikan kemuliaan lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Mari yang percaya lambaikan tanganmu. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Katakan Yesus, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Sebab Kau yang perkasa Tuhan. Oh, oh. Mari yang percaya tepuk tangannya sama-sama. Mari kita nyatakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Kami aman dalam-Mu, aman berlindung dalam naungannya. Sebab Dia Allah kita, di pihak setiap kita. Mari yang percaya nyatakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Sebab Dia Yesus Allah berkasa. Mari yang percaya angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita nyatakan lebih lagi buat Tuhan kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Kau Tuhan. Mari yang percaya tepuk tangannya sama-sama buat Tuhan kita. Terpujilah Tuhan. Dari depan sampai ke belakang berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Allah kita. Kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Mari puji nama Tuhan. Yesus berkasa. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkasa. Katakan Yesus Allah, Yesus Allah berkasa. Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebab Yesus kita dahsyat. Yang percaya katakan amin. Semua tepuk tangannya lebih lagi buat Tuhan teman. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Mari dengan imanmu nyatakan, indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Sama-sama nyatakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang
pihakku. Oh Yesus, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya, sebab Kau yang terhebat Tuhan. Oh. Sekali lagi dengan iman kita, nyatakan buat Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Oh alangkah, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Sama-sama nyatakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Sebab Kau Tuhan setia di pihak kami. Oh, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Semua tepuk tangannya buat Tuhan Allah kita. Sebab Dia yang terhebat, Dia yang termulia. Amin. Mari musik memuji Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari yang percaya dari depan sampai belakang, angkat tanganmu. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. There's no one like you. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari lebih lagi buat Tuhan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesusku dahsyat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Berikan kemuliaan lebih lagi buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari jemaat silakan duduk kembali. Haleluya. Ini segenap pujian kami. Ini segenap sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi-Mu. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu. Bawa wajahku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu sepenuhnya.
segala yang kami punya punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Hati kami milikmu Tuhan, seutuhnya hanya bagimu Bapa. Ini segenap hidup kami, ini segenap persembahan kami, yang kami naikkan hanya bagi Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita angkat suara kita. Segenap rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuh. Sekali lagi sama-sama nyatakan, sejuta rasa di jiwa, ini kan buat kami Tuhan. Dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Mari sembah Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan, hanya bagimu Bapa. Ini sembah kami. Kami naikkan ucapan syukur kami bagimu, atas kebaikanmu Tuhan di hidup setiap kami Tuhan. Kami bersyukur punya Kau di hidup kami Tuhan. Oh thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan. Ini sembah kami bagimu, Raja di atas segala raja. Ini pujian kami bagimu, sebab Engkau baik Tuhan di hidup kami Bapa. Ini segenap persembahan kami Tuhan, ini pujian kami bagimu Bapa. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Kami rindu untuk diam di hadirat-Mu, untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau seperti-Mu,
kami Tuhan. Tiada yang lebih indah Tuhan selain hadirat-Mu, selain pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu di hidup kami. Tiada yang lebih indah dari Engkau di hidup kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang paling indah dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Dalam setiap langkah kaki kami Tuhan. Kami mencintai Engkau. Dengan apa adanya hidup kami Tuhan. Sebab tiada yang lebih indah dari Engkau Tuhan. Tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu. Tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu. Tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Tiada yang lebih indah dari, sebab Kau yang paling indah di hidup kami. Kami mau memuji kebesaran-Mu di hidup kami. Kami mengucap syukur. Penuhi hatiku, penuhi kami, penuhi jiwaku. Amin Lord. Tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Tiada yang lebih indah dari hadirat. Hanya Kau. Mari sama-sama naikkan pujian-Mu. Tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu. Tiada yang lebih indah dari-Mu. Penuhi jiwa kami Tuhan. Hanya dengan hidup bersama dengan Engkau. Hati kami milik-Mu, hatiku milik-Mu. Mari sama-sama Jemaat bangkit berdiri. Kita beri yang terbaik. Ada yang lebih indah dari hadirat-Mu. Tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, agar hanya Engkau yang ada dalam hidup kami. Tiada yang lebih
penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Hatiku milikmu. Seberapa banyak yang menerima kasih setia Tuhan? Boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan hati kita. Tiada yang lebih indah dari, hanya Kau yang terlebih indah Tuhan. Tiada yang lebih indah dari pribadi. Kami butuh Kau Tuhan. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi hanya Kau. Tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu. Tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa. Dengan lebih lembut lagi. Tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu. Tiada yang lebih indah dari pribadi. Katakan kepada Tuhan, penuhi kami, penuhi hatiku, penuhi kami, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Hatiku milik-Mu. Berikan kemuliaan lebih lagi buat Tuhan kita. Mari jemaat silakan duduk kembali. He is Jehovah Shalom, calming every gale. His name Jehovah Rapha, healer strong and hail. Jehovah Nissi, our mighty fortress. To His name we rise in praise. In His triumph, our anthem ablaze. Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan terkasih. Kalau udah lihat video tadi kayaknya saya nggak usah perkenalan lagi. Jadi itu tadi adalah ini bulan Juli ya, kami sudah dari Siantar, GMS Pematang Siantar. Kita sudah 2 tahun ya di Siantar. Jadi dan hari ini kerinduan kami adalah GMS Siantar terus menjadi berkat, dan kami rindu untuk akhir tahun nanti ada 350 murid ya di Siantar, dan juga akan ada 43 CG di sana. Doakan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kami juga mau say thank you buat GMS Medan dan juga jemaat Tuhan yang manis-manis di tempat ini, karena sudah selalu support ya, sudah selalu support untuk lokal Siantar, GMS Siantar. Salah satu supportnya adalah tadi ya mengimport si M-nya ya, mengimport
selebnya GMS Medan gitu ya waktu ulang tahun kemarin, waktu anniversary kemarin. Jadi kami juga mengundang mereka, menginvite mereka bukan untuk kenapa-napa, tapi kami mau mereka menginspirasi bahwasanya ternyata ada juga loh pelayanan yang seperti ini, ada juga pelayanan drama. Jadi biar mereka juga lebih terbuka lagi ya. Jadi untuk akhir tahun ini kami juga rindu bahwasanya GMS Siantar juga akan semakin besar Tuhan pakai ya. Jadi bisa menjadi berkat buat Samosir, Balike, Porsea, Tarutung sampai ke Sibolga ya. Nanti nggak tahu sampai mana lagi gitu ya. Tapi kami rindu setiap orang-orang, setiap jemaat Tuhan yang ada di Siantar, mereka bukan hanya menjadi berkat buat Siantar, tapi mereka juga jadi berkat buat kota-kota di sekitar. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak untuk berdoa sekali lagi ya. Bapak, di dalam nama Yesus mengucap syukur Tuhan, kalau siang hari ini kami ada di tempat ini, dengan setiap situasi yang ada di dalam hidup kami, dengan setiap apa yang mungkin Tuhan ada pergumulan, ada masalah, ada tekanan di dalam hidup. Tapi ketika hari ini kami memutuskan untuk kami tetap bergereja, untuk kami tetap datang ke rumah Tuhan. Itu semata-mata karena kami tahu bahwa ketika bersama dengan Tuhan, segala sesuatunya bisa kami tanggung. Ketika bersama dengan Tuhan, ada kekuatan yang selalu baru, ada keberanian yang Tuhan tambahkan, ada damai sejahtera, dan itulah yang kami rindukan Tuhan. Ketika hari ini kami ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan terus berbicara dalam hidup kami, karena firman-Mu itu Tuhan, pelita bagi kaki kami Tuhan, dan terang bagi jalan kami, sehingga ketika keluar dari tempat ini nanti Tuhan, setelah selesai kami beribadah, ada hikmat-hikmat yang Tuhan bukakan, ada hal-hal baru yang Tuhan singkapkan, sehingga hidup kami tidak menjadi sama lagi, tapi hidup kami adalah hidup yang akan menjadi berkat, hidup yang akan membawa kemuliaan Tuhan dinyatakan, hidup yang akan tahu bahwa setiap orang-orang yang berjumpa dengan kami, mereka merasakan kasih-Nya Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya mau tanya nih, gimana kabarnya? Yang luar biasa kayaknya yang depan aja, yang belakang ada luar biasa apa tidak? Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa ya. Jadi kalau Anda hari ini menjawab luar biasa, coba kasih senyum yang terbaik sama kanan kirinya. Supaya yang kanan kirinya itu yakin kalau Anda ini luar biasa hari ini kabarnya ya. Oke, puji Tuhan. Jadi bulan depan ada sebuah event ya. Di GMS ada sebuah event yang besar, ada sebuah event yang akan dilakukan bersama-sama. Ada sebuah event yang ini kalau buat kami gitu ya, kalau buat saya gitu, wah saya excited sekali dengan ini. Karena kita akan melakukannya sepanjang bulan ya. Apakah sudah pernah diinfokan, sudah pernah diumumkan di CG bulan depan kita mau ada acara apa? CG Fun ya, are you ready for CG Fun? Yes ya, dan hari ini ketika saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini kan mau prepare ya buat CG Fun ya. Jadi sebaiknya apa sih yang mau disampaikan? Tuhan itu rindu mau menyampaikan apa ke jemaat. Tuhan itu rindu untuk menyampaikan apa untuk anak-anak Tuhan di tempat ini kayak gitu ya. Jadi saya diingatkan sama Tuhan bahwasanya setiap kita ini adalah orang-orang yang membawa kabar baik. Ya, kalau tadi di 2 ibadah saya tanya gitu ya. Anda lebih suka mendengar bahwa, bukan lebih suka, kalau dikasih pilihan gini ya. Anda mau memberitakan Injil atau Anda mau memberitakan kabar baik? Hah? Walaupun Injil dan kabar baik itu semuanya sama. Ya, dua-duanya sama gitu ya. Jadi Injil itu adalah kabar baik gitu ya. Tapi mungkin untuk sebagian orang ketika ngomong ayo kita harus memberitakan Injil, kita harus ngomong sama Tuhan tentang Injil Kristus bla bla bla. Itu tuh rasanya kasih udah berat sekali gitu ya.
bebannya udah kayak kuk yang dipasang di kita. Tapi kalau ngomong tentang ayo kita harus memberitakan kabar baik. Karena apa? Karena kalau kita ngomong kabar baik gitu ya, semua orang suka dengar kabar baik. Amin. Apakah di tempat ini ada yang suka mendengarkan berita negatif? Enggak ya. Tapi bolehkah saya melihat setiap orang di tempat ini yang suka mendengarkan kabar baiknya bisa angkat tangannya? Wah ya, setiap kita secara nature-nya sebagai manusia kita itu suka mendengarkan kabar baik gitu ya. Kita itu kalau ada orang yang cerita negatif itu tuh rasanya kayak kita tuh jadi ikut-ikutan gitu ya. Perasaannya seperti itu kayak gitu ya. Ya walaupun kita juga karena ada kasih Tuhan, ada kasih Kristus, pasti ada belas kasihan di hati kita untuk hal-hal yang mungkin bukan termasuk kabar baik. Tapi ketika kita dengar kabar baik gitu ya, kita itu kayak yang wah ikutan happy gitu ya. Walaupun mungkin saat kita mendengarkan itu situasi hati kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi ketika kita mendengarkan sesuatu kabar baik, itu tuh kayak ketransfer gitu, wah seneng kayak gitu. That's why kenapa Injil itu disebut kabar baik. Ya, karena apa? Karena di dalam Injil itu kita ada sesuatu yang baik, ada sebuah berita baik yang mau kita sampaikan kepada orang-orang yang kita kenal. Itulah sebabnya maka Bapak Ibu sudah terkasih di ibadah 1 sampai dengan 4 nanti saya akan menyampaikan dengan tema besarnya adalah kabar baik yang mengubahkan. Ya, kok bisa ya kabar baik yang kita berikan itu mengubahkan seseorang? Bahkan tadi ya di ibadah 1 saya sampaikan tentang Filipus gitu ya. Bagaimana Filipus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Filipus ini adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk bertobatkan satu kota yaitu Samaria. Tapi Filipus ini juga bergeraknya personal. Jadi one on one gitu ya, penginjilannya one on one. Dia juga satu ya, dia juga dipakai Tuhan untuk menginjili satu. Kalau mungkin saya dalam bayangan saya kalau dia ke kota Samaria gitu ya, dia itu dipertobatkan sama dia mungkin itu ada event gitu ya, mungkin KKR atau apa gitu ya. Tapi ketika kemudian dia dipanggil oleh Tuhan untuk ketemu dengan sida-sida dari Ethiopia ya. Dia di situ menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang menjelaskan tentang firman Tuhan sehingga pada akhirnya sida-sida dari Ethiopia itu menerima Tuhan dan juru selamat, ya, dan dibaptis seperti itu. Akhirnya dibaptis seperti itu. Nah, kemudian di Filipus ini juga ada sesuatu yang menarik karena kalau Anda suka film science gitu ya. Jadi di situ kan ada teleport ya Filipus inilah ya. Karena tidak ada yang baru di dunia ini, betul ya. Ternyata teleport itu juga sudah ada di zamannya Filipus kayak gitu ya. Nanti dibaca ya. Makanya kita kalau baca firman Tuhan itu sebenarnya seru banget gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang kita tonton hari ini ya di cerita Alkitab sudah ada sebenarnya ya. Kemudian yang tadi di ibadah kedua saya juga sampaikan khotbah tentang Yesus dan wanita Samaria. Bagaimana Tuhan itu menemukan kita, tidak peduli latar belakang kita seperti apa, tidak peduli kita ini orang yang gagal, tapi hari ini ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda itu sudah ditemukan oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah mencari Anda. Karena Tuhan sudah rindu untuk memakai Anda. Ya, jadi dari seorang wanita Samaria yang mungkin waktu itu jadi sampah buat masyarakat kayak gitu ya. Dia dikucilkan dari masyarakat sampai ketika dia bertemu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sehingga dia diubahkan dan pada akhirnya dari wanita Samaria ini dia melalui apa yang dia sampaikan gitu ya. Maka orang-orang di kota Samaria mereka mengenal Yesus, mereka berjumpa dengan Yesus. Dan hari ini dan yang jam ini kita akan belajar dari Naaman dan pelayannya. Ya, ternyata ketika kita mau menerima Tuhan Yesus, ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, itu nggak harus dengan hal-hal yang spektakuler, ya, tapi dengan suara yang sederhana. Itu ternyata adalah kerinduan hatinya Tuhan. Kita bisa sharing yang sederhana tentang kabar baik, itu bisa membawa orang kepada pertobatan.
Ya, kenapa sih gitu ya, kalau saya mau kasih kata pembuka, kenapa sih Injil itu disebut kabar baik? Injil disebut kabar baik karena Injil itu berasal dari Allah sendiri. Segala yang baik itu asalnya dari Tuhan. Amin. Ya, segala yang baik itu asalnya dari Tuhan, dan Injil itu adalah berita, bukan sekedar berita biasa, tapi apa yang ada di dalam Injil itu adalah bukti kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Ya, bukti bahwa kasih Allah itu besar. Sebesar apa? Sebesar Dia, dalam tanda kutip, dengan keputusan nekatnya Tuhan menyuruh ya, Tuhan mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib untuk dosa kita. Senekat itu, ya. Bukan karena kenapa-kenapa, karena kasih Tuhan yang begitu besar. Kalau kasih Tuhan tidak begitu besar buat hidup kita, nggak mungkin. Anaknya satu-satunya, the only one gitu ya, dikorbankan, disuruh ke dunia untuk menebus dosa manusia, nggak akan mungkin. Ini stubborn love, ya. Ini tuh kayak Tuhan tuh bodoh sekali, maksudnya kenapa sih Tuhan harus mengorbankan anaknya? Tapi itulah kasih, ya. Tidak mengutamakan kepentingan pribadi, tapi kerinduan Tuhan adalah setiap anak-anaknya yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, mereka mengenal kasih Tuhan. Mereka merasakan bahwa Tuhan itu tidak jauh dari mereka. Kemudian kenapa juga Injil itu dibilang berita kabar baik kayak gitu ya. Karena di dalam Injil itu membawa pengampunan dosa. Yang harusnya kita ini adalah orang-orang yang ada di dalam alam maut ya. Tapi karena kematian Yesus di kayu salib, maka kita menjadi orang-orang yang dipersatukan dengan Tuhan dan memiliki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu tuh baik loh. Ya, itu tuh berita baik, itu tuh berita sukacita, itu tuh berita yang rindu mau kita dengar gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah karena Injil itu yaitu memberikan hidup yang kekal buat kita. Ketika upah dosa itu adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Jadi Injil itu bukan berbicara tentang dunia sekarang, bukan hanya sekarang, tapi juga jaminan hidup kekal. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita membaca Injil, itu adalah jaminan hidup kekal kita. Ya, jadi kenapa Injil itu disebut kabar baik? Karena yang pertama menjawab kebutuhan manusia yang terdalam, yaitu keselamatan. Yang kedua membawa kasih, pengampunan, damai sejahtera, dan hidup yang kekal. Dan yang ketiga membuktikan bahwa Allah itu tidak jauh, tapi justru Allah itu datang mendekat kepada kita. Allah itu tidak jauh Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi justru Tuhan itu mengambil inisiatif ya, seperti yang tadi pagi ya di ibadah kedua saya sampaikan. Allah itu mengambil inisiatif untuk Allah itu datang ke sumur di mana wanita perempuan Samaria itu setiap siang ya, kenapa dia nggak pagi, nanti bisa ditonton di YouTube gitu ya. Itu promo. Jadi kenapa setiap siang gitu ya, setiap siang dia ada di sana untuk mengambil. Tuhan itu adalah inisiatifnya Tuhan. Tuhan rindu untuk menemukan orang ini dan menjadikan orang ini dari from zero to hero. Menjadikan orang ini jadi yang tidak punya apa-apa, jadi dari yang pengalamannya buruk, dari orang yang gagal menjadi orang yang akan membawa banyak jiwa-jiwa, banyak keluarganya, teman-temannya datang kepada Tuhan. Itulah kabar baik. Ya. Saya percaya kok Bapak Ibu dan saudara sekalian yang ada di tempat ini, pribadi yang ada di tempat ini, tidak mungkin tidak pernah merasakan kasih Tuhan. Setiap kita, sesederhana apapun kita merasanya ya, aku kan cuma dikasih, cuma aku lagi pengen apa terus tiba-tiba ada datang. Sesimpel itu adalah kasihnya Tuhan. Karena manusia gak bisa baca pikiran. Teman Anda gak bisa baca pikiran Anda. Anda lagi suka apa, teman gak tahu gitu ya. Tapi tiba-tiba ketika makan siang, makanan yang lagi aku kepengen datang. Itu kalau bukan Tuhan siapa? Padahal kita nggak info di medsos kita ya. Wah lagi kepengen ketio titik-titik gitu. Sampai hampir mau kesebut brand. Gitu ya.
wah lagi pengen minum apa gitu ya. Kan kita nggak bilang, tapi tiba-tiba apa yang kita pengenkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, itu terjadi. Itu kalau bukan Tuhan siapa? Sesimpel itu. Apakah kita menghargai setiap kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Atau kita menganggap pengorbanan Tuhan itu biasa-biasa saja? Apakah kita setiap pagi kalau kita masih bernafas, apakah kita menganggap itu adalah sesuatu yang sangat perlu disyukuri? Karena apa? Karena banyak orang-orang di luar sana yang karena setiap pagi dia harus pakai oksigen untuk bernafas. Apakah kita bisa sangat bersyukur, Tuhan hari ini tidak ada sakit penyakit di dalam tubuhku, aku bisa berjalan dengan baik, aku bisa makan dengan baik. Apakah kita merasa itu adalah hal yang biasa saja? Atau kita merasa kita bisa mensyukuri itu sedemikian rupa, Tuhan thank you sekali Tuhan. Aku hari ini masih bisa bermain dengan anakku. Hari ini aku masih bisa mengerjakan tugas-tugasku sekalipun kadang ya Tuhan ya bikin stres. Tapi aku bersyukur Tuhan ada pekerjaan ini sehingga aku bisa menghidupi keluargaku dengan baik. Atau kita ditemukan menjadi orang yang apatis gitu ya. Ya sudahlah memang seharusnya Tuhan berikan sama hidupku hal yang seperti ini, kan aku anaknya. Jadi ya Tuhan, ya memang seharusnya ini yang dikerjakan Tuhan buat hidupku. Atau kita jadi orang yang seperti itu. Tapi hari ini saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ditemukan menjadi orang-orang yang sangat mensyukuri apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mensyukuri itu, kita bisa memberitakan kabar baik. Karena apa? Karena kita pasti excited dong. Tuhan ngerjain apa dalam hidup kita. Mau kita tuh udah kayak yang aduh aku nunggu nih waktu CG. Kapan ya CG? Aduh ini biasa di sini hari Rabu ya. Aduh hari Rabu kok lama sekali ya. Ada yang hari Selasa, Rabu, Kamis masih ada ya. Tapi kok mungkin kalau di tempat Anda adalah hari Rabu kayak itu. Kok lama sekali ya, aku tuh udah pengen bersaksi. Udah gak sabar lagi. Padahal sebenarnya mungkin kalau buat orang yang mungkin ini di luar sana aduh gitu aja itu loh kebetulan. Tapi buat kita orang yang percaya Tuhan tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Amin. Ya. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian ketika Anda di CG ya, ketika Anda disuruh sharing kesaksian jangan skip ya. Karena apa? Sesederhana apapun yang Anda sharingkan itu pasti akan membawa dampak yang besar untuk orang-orang yang mendengarkan itu. Amin. Amin ya. Janji ya. Ya, janji ya. Jangan skip ya, jangan skip sharingnya. Karena apa? Karena kalau Anda skip sharing Anda di CG sesederhana apapun, Anda itu skip berkatnya orang. Ya, ada orang bisa diberkati dengan kesaksian kita. Jadinya karena Anda tidak sharing, Anda jadi menghalangi berkatnya orang ya. Jadi setelah ini ayo kita jadi jemaat yang aktif, jadi member yang aktif untuk sharing ya. Karena apa? Setiap hari kita pasti menerima kebaikan Tuhan. Amin. Amin ya. Nah, itu tadi baru pengantar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita belum ke main menu ya. Jadi mari kita sama-sama buka di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Apa judul perikopnya? Naamah disembuhkan. Kita baca sama-sama ya karena sedikit ayatnya. Tadi ibadah 1 dan 2 saya kasih ayat yang banyak karena masih pagi jadi biar melek gitu ya. Nah karena ini sudah siang mendekati jam makan gitu ya. Saya kasih yang sedikit aja. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan orang. Ya. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya.
Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis. Yes, sudah aku. Jadi ini adalah kisah di mana Naaman itu adalah seorang panglima Raja Aram ya. Dia adalah orang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Karena apa? Karena dengan Naaman ini Tuhan memberikan kemenangan ya. Nah, suatu hari atasannya Naaman itu dia tuh sakit kusta gitu ya. Dia sakit kusta, kemudian Naaman ini ya. Jadi Naaman ini berkata gitu, aduh gimana ini ya kayak gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, ada seorang anak kecil di rumahnya Naaman. Tidak disebutkan memang usianya berapa, tapi kalau di situ dibilang anak kecil ya pasti ya paling nggak kita bilang lah dia di under 20 gitu ya, di under 20. Dia itu bilang gini, gimana tadi? Sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Sesimpel dia ngomong seperti itu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ kan di firman Tuhan ini kan dikatakan bahwasanya apa? Bahwasanya si anak kecil ini adalah orang tertawan. Dia adalah seorang tawanan, dia adalah seorang budak, anak perempuan dari negeri Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau lihat film gitu ya, kalau lihat film kita mungkin pernah lihat gitu ya, seorang tawanan kemudian dijadikan budak di sebuah tempat. Sebenarnya hati anak kecil ini, hati orang ini ya, ketika dia dijadikan tawanan, bisa saja ya, ketika di tanah Israel itu, ketika ketika pasukan ini menyerang, bisa saja dia itu sedang melihat keluarganya, mungkin teman-temannya dibunuh. Ya, kalau dia kemudian dibawa ke rumahnya Naaman ini, pasti ya sebagian besar kalau kita lihat di film pasti akan ada, ngapain aku berbuat baik kepada orang ini, keluargaku sudah dibunuh sama dia, teman-temanku sudah dibunuh sama dia, ngapain aku harus berbuat baik? Ya sudah, dia sakit ya udah sakit aja, ngapain kayak gitu ya. Tapi anak kecil ini tidak melakukan itu. Anak kecil ini justru berkata, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Cuma seperti itu, cuma sesimpel itu, ya, sesederhana itu. Dan cerita ini cuma dari ayat 1 sampai ayat 5. Tapi ketika baca ini saya juga merenungkan, iya ya, aku kalau dalam posisinya anak ini gimana ya? Kalau aku gitu kan, kita kan kadang harus membayangkan ya. Cobalah kita bayangkan kalau aku ini adalah orang yang ditawan dari negeri Israel, kemudian aku dibawa ke negeri ini, negeri yang asing buatku, apa yang harus aku lakukan? Aku tahu bosku ini, aku tahu atasanku ini adalah orang yang melukai keluargaku. Ini adalah orang yang mungkin membunuh gitu ya, kalau mau dibilang namanya perang ya, perang zaman dulu. Pasti ada terjadi di pembunuhan. Aku harus gimana? Harus bersikap. Dari sini kemudian ketika dia mencetuskan perkataan itu kepada Naaman, saya tuh cuma bilang gini sama Tuhan, kok bisa ya dia ngomong seperti ini? Kayaknya kalau aku gak bisa loh Tuhan, kayak gitu. Seberapa pahitnya aku ketika melihat keluargaku disakiti. Seberapa pahitnya aku melihat mungkin temanku dilukai. Tapi anak kecil ini bisa berkata seperti itu. Memberikan masukan, memberikan ide, memberikan jalan keluar. Ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang kalau saya tanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda pernah disakiti, mau gak Anda bantu orang yang Anda sakiti?
Kalau Anda sudah di dalam Tuhan dan dipulihkan pasti mau, ya. Tapi kalau kita belum mengenal Tuhan, kita belum sungguh-sungguh pada Tuhan, gak mau pasti. Buat apa? Kerjaanku aja udah banyak. Hidupku aja sudah susah. Ngapain aku nambahin kerjaan yang seperti ini? Ya udah, biar dia urus aja sendiri. Dia kan orang kaya. Cari aja tabib yang paling terkenal di negeri ini. Aku udah biasa aja. Mungkin kita akan seperti itu. Biar aja dia kan masalah dia aja. Itu kan urusanmu bukan urusanku. Mungkin kita seperti itu. Tapi kisah gadis kecil ini yang kita mau belajar. Kok ada manusia seperti ini di dunia ini gitu ya. Kok ada manusia seperti ini? Apa sih yang membuat dia bisa seperti ini? Itu yang perlu kita cari gitu ya. Kenapa dia punya hati yang besar untuk berkata seperti ini kepada tuannya yang notabene mungkin dia adalah orang yang membunuh papa mamanya. Kenapa dia bisa berkata seperti ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kisah tadi kita belajar ya. Apa yang kita pelajari dari anak perempuan tadi adalah yang pertama, kita tidak menyimpan dendam. Ya, dia tidak menyimpan dendam. Sekalipun dia punya alasan untuk sakit hati, sekalipun dia punya alasan untuk kepahitan, sekalipun dia punya alasan untuk tidak mengampuni, tapi dia tidak memilih itu. Dia memilih untuk tidak menyimpan dendam. Jadi kalau kita berada di dalam posisi yang sama dengan anak perempuan ini, ya sakit hati, ya jadi kita pernah dilukai, bisa nggak kita memperhatikan firman Tuhan di Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, kemudian penuh kasih mesra dan saling mengampuni, kemudian sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Ada juga tuh di Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, bermurah hatilah seperti anak perempuan ini. Dan siang hari ini kalau Anda masih menyimpan kepahitan, Anda belum bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti Anda, ya, lepaskanlah pengampunan bagi orang yang menyakitimu. Karena apa? Karena ketika anak perempuan ini bermurah hati kepada orang yang melukai dia ini sedang meneladani Bapa yang dia kenal. Dia sedang meneladani Tuhan yang dia kenal. Karena Bapa yang dia kenal, Tuhan yang dia kenal adalah Tuhan yang murah hati. Apakah kita menyembah Tuhan yang sama di tempat ini? Amin. Amin. Ya, berarti firman di Efesus 4 31 sampai 32 dan Lukas 6 ayat 36 itu adalah punya kita. Itu adalah untuk kita. Karena itu adalah teladan. Karena itu adalah yang difirmankan Tuhan. Karena itu tertera di Alkitab. Segala sesuatu yang tertera di Alkitab adalah untuk kebaikannya kita. Amin. Ya. Jadi apabila hari ini mungkin Anda ada di dalam posisi seperti anak kecil tadi, ada yang melukai Anda, ada yang melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak adil untuk Anda. Maka firman Tuhan di Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah. Ini bukan sesuatu yang mudah ya, kalau kita masih menyimpan dendam terhadap orang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita ini orang-orang yang sudah diampuni. Amin. Kalau kita sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita ini sudah diampuni. Masa sih kita nggak mau mengampuni orang yang bersalah sama kita, sementara kita ini adalah orang yang sudah diampuni? Berarti egois dong kita. Buat Tuhan mengampuni kita mudah nggak? Enggak. Karena dia harus mengirimkan anaknya yang tunggal ke dunia menebus dosa kita. Kita ini nggak harus mengorbankan anak kita kalau Anda sudah berkeluarga dan punya anak.
Kita ini hanya perlu melangkah satu step dengan ketaatan dan berkata di hadapan Tuhan, Tuhan aku mengampuni orang ini. Tuhan pulihkan hatiku. Aku tidak mau menyimpan dendam untuk orang ini. Setelah kita bisa dipulihkan oleh Tuhan, setelah kita bisa mengampuni, kita bisa speak blessing kepada orang tersebut. Disitulah kesaksianmu. Saksikan itu di JG. Karena apa? Karena banyak orang yang membutuhkan itu. Banyak orang yang gak bisa mengampuni. Banyak orang yang selalu menyimpan dendam. Banyak orang yang hatinya sensitif, dikatakan apa sedikit udah gak bisa ini. Gitu ya. Dunia butuh kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dunia butuh kasih-Nya Tuhan. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari anak kecil ini? Yang kedua adalah dapat dipercaya. Istri Naaman dengan segera menyampaikan perkataan anak perempuan ini kepada suaminya. Dan suaminya pun segera menyampaikan kepada Raja Aram. Tentunya mereka berbuat demikian karena mereka percaya anak perempuan ini. Betul ya? Kalau enggak ya enggak mungkin. Apa yang disampaikan sama anak kecil ini dilakukan. Jadi kenapa sih Naaman dan istrinya bisa percaya sama anak ini? Ada pertanyaan itu enggak dari Bapak Ibu Saudara sekalian? Kok bisa ya? Dia percaya sama pelayannya, kok bisa ya? Dia percaya sama budaknya, kok bisa? Kenapa ya? Bisa enggak itu jadi, maksudnya pernah enggak Anda bertanya seperti itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita dipercaya, untuk kita jadi orang yang dipercaya itu memang enggak gampang. Ada area di dalam kehidupan kita yang harus berubah. Mungkin gitu ya, mungkin. Kalau saya gitu ya, kalau saya anggap saja saya dengan siapa ya? Saya dengan Wati gitu ya. Ada yang namanya Wati di sini. Kalau saya dengan Wati, kami itu udah lama jadi bestie gitu ya, udah lama jadi temen. Kemudian ya dia sudah tahu kelemahan saya seperti apa, dia sudah tahu saya ini sukanya gimana gitu ya. Mungkin kalau dia tahu gitu ya, mungkin saya kalau tidur gitu sampai buka mulut gitu, mungkin pasti dia tahu gitu ya kalau itu adalah bestinya saya gitu ya. Tapi saya nggak buka mulut kok ya Bapak Ibu saya sekalian. Jadi, nah kemudian ketika suatu hari gitu ya, dia tahu kelemahan saya seperti apa. Ketika suatu hari kita udah terpisah nih lama gitu ya, dia di kota yang lain, saya di sini misalkan. Terus saya ketemu, saya bilang sama dia, ya aku sekarang sudah kenal Tuhan, aku sekarang sudah cinta Tuhan, aku sekarang sudah memberikan hidupku sungguh-sungguh untuk Tuhan. Terus si Wati ini ngeliatin saya gitu, apa iya gitu kan ya. Aku lo tahu jahat-jahatmu kayak apa, aku lo tahu nakalmu tuh kayak apa, kayak gitu. Ya saya pasti akan bilang ya udah coba lihat aja gitu. Sorry ya kalau dulu ada kata-kataku yang menyakitkan bla bla bla. Kemudian ya mungkin lagi holiday ya, saya lagi holiday lah sama si Wati kayak gini. Di sepanjang holiday itu mungkin dia akan melihat, iya ya kamu tuh dulu gak kayak gini loh. Kamu tuh dulu nih. Emang kamu kenapa? Iya, karena aku sudah, ya jadi itulah ya mulai masuklah cerita pengalaman dengan Tuhan. Dan sampai pada akhirnya dia akan berkata, aku percaya sama kamu. Kamu diubahkan sama Tuhan. Orang kalau mau dipercaya, berarti apa dulu yang harus berubah? Yang pasti hatinya harus ada pertobatan sungguh-sungguh. Kemudian, apanya yang berubah? Apa yang Anda lakukan supaya melihat orang lain itu percaya sama Anda? Hidup kita, sikap kita, perkataan kita itu dapat dipegang, janji kita dapat dipegang. Sikap kita dapat dipegang. Karena apa? Kalau Anda berkata bahwa saya ini orang Kristen, tapi mungkin di pekerjaan, ini mungkin ya di pekerjaan datangnya telat terus. Bisa nggak bos Anda mempercayai Anda? Kok saya jadi bos Anda, saya tidak percaya.
Janji meeting jam 9, datangnya mending jam 10, setengah 11. 1,5 jam, wow ngeri ya kayak gitu. Bisa gak bos Anda percaya kalau seperti itu? Enggak bisa. Enggak usah bos Anda lah, mungkin Anda pelayanan. Tadi saya tanya gitu ya sama tim PAW kan cantik-cantik tuh ya, yang singer-singer gitu ya. Emang make up kalau yang ibadah 1 jam berapa, datang jam berapa? Ada yang bilang jam 5. Wah, jam 5. Tapi misalkan gitu ya, kalau kita datang jam 5, tapi kalau kita pelayanan kita harus di make up. Kalau datangnya jam 6.30, ibadah kita jam 7, wow. Loh ya gimana itu? Jadi make upnya asal-asalan. Bisa gak kita jadi orang yang dipercaya kalau seperti itu sikap kita? Gak bisa. Tapi kalau kita ini hidup di dalam Tuhan, seharusnya firman Tuhan ini mengubahkan kita. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, seharusnya hal sesimpel disiplin itu juga kita berubah. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita katanya merenungkan firman Tuhan, kita saat teduh setiap hari. Kalau masalah disiplin kita masih belum bisa, itu tanda tanya besar buat saya. Loh ini saya juga berlakukan untuk saya sendiri. Untuk masalah disiplin saya agak keras untuk diri saya sendiri. Ya, jadi waktu khususnya ya. Jadi saya ini ketemu dengan pasangan yang on time. Sementara saya orangnya before time. Jadi saya ya kalau suami saya bilang ya nanti ya kita mau pergi. Oke, pergi jam berapa? Kita janjian jam berapa? Jam 9. Oke. Jam 9 itu dari jam 8 saya sudah mulai siap-siap. Jadi jam 8.30 saya sudah ready. Tapi suami saya ini on time. Jam 8.15 masih belum jam 8.45 masih belum ready. Bisa, aku sudah lihat dari Google, dia kan suka Google gitu ya, Google Map gitu ya kayak gitu. Aku sudah lihat dari sini ke sana itu cuma 10 menit. Bentar lagi aku siap-siap. Ya memang kalau cowok mungkin persiapannya nggak banyak gitu ya. Kalau cewek kan mungkin harus gambar alis dulu, harus pakai lipstick dulu, jadi agak lama gitu ya. Oke, lihatlah ya. Jadi 5 menit lah persiapan. Kayak gitu ya. Ya memang betul Bapak Ibu Saudara sekalian sampai di sana tepat jam 9. Enggak telat. Tapi yang di sini saya deg-degan. Ini cepet loh, kok udah jam berapa? Ini cepet kayak gitu ya. Nah, kalau kita di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita akan melihat bahwa waktu itu sangat penting. Jadi sekarang ya biasanya ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda yang belum pelayanan, kalau di GMS itu kalau ada apa-apa selalu kami mulainya on time. Kami menghargai orang yang on time. Kalau meeting ya, karena dia sudah mengatur waktunya dengan baik sehingga dia datang ke tempat meeting dengan baik ya, dia on time datang ke tempat meeting. Kalau biasanya kamu oke kita tunggu dulu ya 15 menit sampai semuanya kumpul. Biasanya ya di sebagian besar sih, kecuali ada case-case tertentu, sebagian besar oke kita mulai ya jam 9 meetingnya, udah mulai meeting jam 9. Kita harus membangun kebiasaan itu. Supaya apa? Supaya kita jadi orang yang bisa dipercaya. Ya, Anda datang ke GMS karena Anda percaya GMS bisa mengubahkan hidup Anda ya. Tuhan melalui GMS bisa mengubahkan hidup Anda, betul? Kalau enggak kan Anda enggak datang ke sini ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi orang yang dapat dipercaya itu sangat penting. Karena apa? Ketika kita jadi orang yang dapat dipercaya, perkataan kita sesimpel apapun itu akan membawa kepada kehidupan. Perkataan kita sesimpel apapun itu akan membawa orang-orang yang melihat hidup kita akan berkata, aku percaya ada Tuhan di dalam hidupmu. Karena kamu dulu orangnya kayak gini, tapi hari ini kamu berubah. Aku percaya. Demikian juga yang terjadi sama anak kecil ini. Kalau menurut dari bayangan saya percaya sih anak kecil ini ketika di rumah istri Naaman, ketika di rumahnya Naaman, dia tidak males-malesan.
Dia jadi orang yang rajin. Dia mungkin pagi-pagi sudah bangun, sudah sapu, sudah ngepel, mungkin juga sudah elap-elap gitu ya, elap-elap semua perabotannya dari rumah Naaman. Ketika istrinya Naaman minta sesuatu, dia dengan sopan, baik nyonya, kayak gitu. Sikapnya itu baik. Sehingga itu membuat Naaman dan istrinya percaya dengan apa yang dikatakan sama anak itu. Sesimpel itu. Jadi kita sekarang mau berkaca ya dari firman ini, dari kisah ini. Apakah kita ini menjadi orang yang sudah dipercaya? Apakah kita ini menjadi orang yang mudah? Ketika orang melihat kita, orang mendengarkan kita berkata apa? Dia akan berkata, aku percaya. Karena hidupmu yang sudah jadi saksi. Kalau kita memberitakan tentang firman Tuhan, iya seperti ini, aku loh dulu seperti ini. Kalau kita memang melakukannya dengan baik, dengan benar, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ada sikap, ada hal yang diubahkan, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita akan melihat orang itu ya, tanpa kita ngomong dari jam 1 sampai jam 3, 2 jam gitu ya, ngomong panjang lebar tentang ini, kita ngomong sebentar aja. Orang yang sudah percaya, sudah, gak usah dilanjutkan. Aku percaya, ayo, aku mau ke CG, aku mau ke gereja, karena aku melihat kamu berubah. Amin. Bisa bilang sama kanan kirinya, aku bisa dipercaya. Amin. Ya, itu kerinduan kita dan itu yang kita usahakan. Kita mau bertumbuh di area ini, bisa dipercaya. Amin, ya. Bisa dipercaya itu setia dan bertanggung jawab sekalipun dalam perkara yang kecil. Itu ada di Lukas 16 ayat 10. Ya, setialah dengan perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Amin. Ya, ternyata ketika mengubah disiplin waktu itu efeknya akan besar Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ini saya cuma contoh salah satunya karena kan katanya gitu ya di Sumatera ini produksi karet kan besar gitu ya. Jadi jamnya udah dikaret semua gitu ya. Tapi dari hari ini kita mau belajar ya. Sekalipun jamnya dari karet tapi hati kita tidak dari karet ya. Tapi hati kita adalah hati yang mau berubah. Hati yang mau mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin ya. Nah, kemudian lakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Itu di Kolose 3 ayat 23 ya. Lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Kalau kita melakukan ini loh, kalau kita bisa memberikan nge-treat yang terbaik untuk bos kita. Kalau kita di perusahaan ya. Kok kita nggak bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan? Kalau kita bisa on time di pekerjaan. Kok kita nggak bisa on time di pelayanan? Kalau kita bisa on time, kita bisa melakukan extra mile gitu ya untuk perusahaan kita, untuk apa yang kita kerjakan. Bukankah pekerjaan itu asalnya dari Tuhan? Kenapa kalau datang ke gereja kita males-malesan? Kenapa kalau datang ke CG rasanya kok ada batu yang berat di kaki kita gitu ya? Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Kalau kita bisa melakukan excellent di hadapan manusia, di hadapan Tuhan, kita harus lebih excellent. Amin. Amin. Karena apa? Karena pekerjaan itu datangnya dari Tuhan. Ya. Jadi kalau kepada bos kita di dunia aja kita bisa excellent. Kenapa? Pertanyaan besar dan tanda tanya besar. Kenapa kalau untuk Tuhan kita nggak bisa excellent? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu juga berlaku untuk saya ya. Kita juga sama-sama belajar, saya juga sedang belajar ya. Konsisten dengan prinsip kita baik atau tidak, baik ada orang atau tidak ada orang yang melihat. Yang ketiga, memiliki belas kasihan tentu saja ya, di cerita ini tentu saja anak ini memiliki belas kasihan. Dia berbelas kasihan dengan apa yang menimpa tuan dari tuannya kayak gitu ya, sehingga dia menyampaikan ini. Kemudian di Matius 9:13, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang untuk memanggil orang benar,
Bukan untuk memanggil orang benar, melainkan untuk orang yang berdosa. Jadi Tuhan datang untuk setiap kita yang berdosa. Dan Tuhan rindu dalam hidup kita, ada belas kasihan yang Tuhan nyatakan. Ya, dan belas kasihan ini yang membuat kita menjadi responsif dengan kebutuhan orang. Belas kasihan ini akan mendrive kita, akan membawa kita kepada kebutuhan orang-orang di luar sana yang mereka membutuhkan kasih Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang bukan dikenal jadi orang yang egois, tapi dikenal menjadi orang yang dengan penuh belas kasihan. Karena ada kasih Tuhan. Selanjutnya, apa yang kita pelajari? Beriman kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada ayat berkata di Yohanes 11 ayat 40. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Anak ini tidak ada di zaman Yohanes. Tapi anak ini dia punya iman kepada kuasanya Tuhan. Dia punya iman kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah bekerja melalui nabi-nabinya. Sehingga dengan penuh keberanian dia menyampaikan tentang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit Naaman. Anak perempuan ini gak mikir. Bagaimana kalau nabi yang dikatakannya itu ternyata gak ada bisa nyembuhin. Aduh gimana ya, gak mikir itu. That's why kenapa Tuhan berkata sama kita untuk kita belajar dari anak-anak. Karena kadang anak-anak itu gak mikir. Bahkan kalau dia tahu Tuhan itu memang bisa menyembuhkan lewat nabi-nabi. Ya itulah yang dia katakan. Kita ini karena semakin pintar jadi semakin sulit untuk mencerna firman Tuhan. Karena apa? Karena ya semua pemikiran, oh kok bisa gini ya, kok bisa gini ya, oh begini ya. Tapi kalau anak-anak, ya kalau Tuhan mau sembuhkan ya Tuhan sembuhkan. Gitu aja, sesimpel itu ya. Jadi anak ini beriman kepada Tuhan. Anak ini mungkin gak pernah dengar ayat ini ya, seperti saya katakan tadi. Ini zaman Yohanes, anak ini jauh sebelum itu. Tapi kemuliaan Allah dinyatakan karena imannya. Dari anak perempuan ini kita belajar bahwa dalam segala kesempatan kita dapat melayani Tuhan. Bahkan dalam situasi yang menyakitkan, kondisinya lagi tidak baik. Dia ini adalah seorang tawanan, tapi dia bisa memberikan dia bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan. Dia menjadi seorang yang bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Melalui apa? Melalui perkataannya, melalui imannya. Allah mengizinkan penyakit, kesukaran, masalah dan penderitaan terjadi agar Allah dapat dimuliakan. Bukan berarti semua itu datangnya dari Tuhan, tapi itu diizinkan terjadi supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita bangkit berdiri. Kita mau datang ke altar Tuhan. Kalau Anda adalah orang-orang yang mau dipercaya, Anda adalah orang-orang yang punya iman kepada Allah. Anda adalah orang-orang yang tidak menyimpan dendam. Anda adalah orang-orang yang rindu untuk memiliki belas kasihan. Mari hari ini, siang hari ini kita datang kepada Allah. Kita nyatakan cintanya kita nyatakan kasihnya kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan bisa mengubahkan hati Anda hari ini. Ku cintakan Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau.
kita tidak pernah tahu dampak dari apa yang kita perbuat. Tapi anak perempuan ini juga tidak akan menyangka bahwa kata-kata sederhana, hal kecil yang dia lakukan, itu akan menjadi berkat bagi seseorang yang tidak mengenal Allah. Hari ini apapun menjadi kondisimu, letakkan itu di bawah kaki Yesus. Dan biarkan Tuhan mengerjakan hatimu. Dan biar Tuhan mengubahkan hatimu. Tuhan memberikan hati yang baru Tuhan. Aku berdoa Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu, untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Berikan hati yang baru. Untuk dapat melihat bahwa sesimpel apapun, sekecil apapun yang mereka lakukan di dalam Yesus, itu akan menjadi dampak yang besar buat hidup mereka. Sesimpel apapun yang mereka lakukan di dalam Tuhan, ketika mereka melakukan firman Tuhan, sekalipun terasa berat, belajar taat dengan apa yang Tuhan sampaikan, dengan apa yang Tuhan firmankan. Tapi percaya Tuhan, hamba-Mu percaya dan hamba-Mu berdoa. Setiap orang-orang yang berani melangkah dengan ketaatan, setiap orang-orang yang berani melangkah dengan kesetiaan, dengan hati yang besar yang mau dipakai oleh Tuhan, maka mereka akan melihat bahwa Tuhan tidak tinggal diam di dalam hidup mereka. Hidup mereka akan menjadi jawaban bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, berkati setiap perkataan-perkataan kami. Kalau hari-hari ke depan kami akan melihat, kami melakukan cegevan, setiap perkataan kami yang akan membawa kabar baik itu, Tuhan Engkau yang mengurapi. Tuhan Engkau akan mengurapi. Tuhan Engkau yang mengurapi. Ada kuasa yang mengalir. Ada kuasa yang mengalir. Kami lakukan itu bukan untuk kami, tapi karena kami mencintai Tuhan. Seperti anak kecil ini, kami punya iman melalui hidup kami. Bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akan budi ku dalam hadirat Tuhan, mari kita sama-sama persiapkan roti dan anggur di tangan kita. Adakah di antara Bapak Ibu sekalian yang belum menerima roti dan anggur, bisakah melambaikan tangan di mana Anda berada? Asar bisa standby untuk memberikan kepada jemaat yang belum mendapatkannya. Baik, mari kita sama-sama mengangkat roti di tangan kita. Tuhan tidak pernah menuntut kita sempurna di hadapannya.
Tetapi Tuhan selalu menuntut kita menjadi pribadi yang baik dan menjadi berkat bagi orang sekeliling kita. Karena Tuhan adalah sempurna yang sudah menyerahkan tubuh dan nyawanya untuk setiap daripada kita. Untuk setiap dosa dan kesalahan kita lakukan. Untuk setiap masa lalu yang tidak bisa dibebaskan dengan siapapun. Hanya Tuhanlah yang sanggup. Hanya Tuhan yang mampu mengubahkan kita. Dan hanya Tuhanlah yang sanggup menghubungkan kita kembali dengan Bapa di surga. Bapa, terima kasih untuk semua pengorbanan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu sungguh teramat besar dalam hidup setiap daripada kami. Dan ajari kami terus Tuhan, untuk menjadi pelaku firman yang tulus dan baik bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sekeliling kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima daripada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan roti di tangan kita dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kita. Dan sesudah itu ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu. Darah-Mu yang menyucikan setiap daripada kami. Dan darah-Mu yang telah menyembuhkan kami. Darah-Mu yang telah membuat kami menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang selalu mencintai Tuhan. Dan pribadi yang dapat dipercaya bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih. Mari kita sama-sama minum anggur di tangan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, amin. Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami bersekutu lebih lagi bersama dengan Engkau. Dan biarkan firman-Mu bertumbuh subur dalam tanah hati setiap daripada kami. Dan berbuah lebatnya dengan lebatnya Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hidup kami akan terus memancarkan garam dan terang. Yang daripada Engkau. Dan menerangi dan menggarami setiap orang yang Tuhan tempatkan ada di sekeliling kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Sambil mempersiapkan penaburan dan persembahan di minggu kedua ini. Informasi sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk sepulang ibadah nanti
bisa datang ke Welcome Lounge yang ada di sebelah kiri entry hall. Di sana ada para pemimpin dan tim welcomer yang rindu untuk ngobrol dan berkenalan dengan Anda semuanya. Dan juga Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan beberapa hal, mungkin mengenai semua kegiatan yang ada di GMS Medan atau semua hal-hal yang Anda ingin tahu seputar GMS Medan. Dan juga sehabis ibadah nanti kita akan mengadakan baptisan selam bagi Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk dibaptis. Caranya mudah, sepulang ibadah nanti bisa datang ke reception yang ada di ujung entry hall. Di sana sudah ada tim yang akan mengarahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi form, di briefing, didoakan, dan setelah itu dilakukan baptisan. Dan baju ganti akan disediakan oleh gereja, Bapak Ibu sekalian akan pulang dengan baju yang sama. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk didoakan sepulang ibadah nanti, ada tim pendoa yang standby di entry hall setiap minggunya, yang selalu antusias dan rindu untuk berdoa, bersepakat dengan Anda semuanya. Dalam setiap pergumulan dan masalah yang Anda hadapi, dan percayalah kuasa kesepakatan itu akan membuat kemenangan di pihak Anda. Dan akan pulang dengan gairah dan semangat dan api yang baru bersama dengan Tuhan. Jadi jangan bawa kembali pergumulan Anda, please tinggalkan saja di GMS Medan. Anda akan pulang dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Ada amin? Baik, dan penaburan dan persembahan Anda jangan ditinggalkan di kursi Anda. Bisa dibawa kembali dan dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di pintu keluar sehabis ibadah nanti. Bapak Ibu sekali kasih Tuhan, saya undang semuanya bisa bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengangkat penaburan dan persembahan kita. Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini. Kami diberkati, kami terus dijagai Tuhan. Dan kami terus mengalami proses yang mendewasakan setiap daripada kami. Dan terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami datang membawa persembahan dan penaburan kami. Mengucap syukur atasnya Tuhan. Dan kami percaya semua dana yang terkumpul ini akan dikeluarkan dengan sebaik-baiknya oleh gereja dan semua staf yang melayani. Semuanya akan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan atas kota-kota di seluruh pulau Sumatera. Terima kasih Tuhan. Kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi. Mari jemaat Tuhan, suara terbaikmu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah kesehatanmu dan semua apa yang kau kerjakan dalam hidupmu. Diberkatilah pelayananmu dan diberkatilah hubunganmu dengan orang-orang yang kau kasihi. Dan tentunya dengan Tuhan yang mengasihi engkau. Semua jemaat diberkati Tuhan. Terimalah berkat yang mulia di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.